Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berjumpa dalam diskusi di mana kali ini saya akan membahas terkait dengan metodologi penelitian sosial. Bagi Anda yang mencari referensi terkait dengan metodologi penelitian sebagai tahap untuk menghadapi tugas akhir Anda, baik itu skripsi maupun tesis, ini adalah materi yang tepat buat Anda, khususnya bagi Anda yang menggeluti penelitian sosial. Oke, untuk bisa terus mengupgrade pengetahuan kita seputar metodologi penelitian maupun ilmu ekonomi, jangan lupa subscribe dan like channel berikut. Definisi penelitian khususnya dalam ilmu sosial, salah satunya itu dalam Umasakaran disilakan dengan penelitian bisnis, merupakan penyelidikan atau investigasi yang terkelola sistematis berdasarkan data, kritis, objektif, dan ilmiah terhadap suatu masalah spesifik yang dilakukan dengan tujuan menemukan jawaban atau solusi terkait. Oke, kita coba untuk membreakdown definisi ini lebih detail lagi supaya kita memiliki pemahaman awal terkait dengan penelitian sebelum kita masuk pada tahap materi berikutnya. Penelitian itu berangkat dari adanya masalah. Kemudian dari masalah itu diharapkan ada solusi. Ada solusi. Atau dengan mengajukan pertanyaan yang mana mengharapkan adanya jawaban. Dari masalah ke solusi atau dari pertanyaan sampai pada penemuan jawaban, ada gap. Ya. Gap atau jarak antara tahap identifikasi masalah, dari tahap identifikasi masalah sampai pada penemuan solusi, atau dari tahap pengajuan pertanyaan sampai ditemukannya jawaban. Dari gap ini akan lahir sebuah proses yang disebut dengan penyelidikan atau investigasi. Ada kegiatan penyelidikan atau investigasi untuk menemukan solusi dari setiap masalah atau menemukan jawaban dari pertanyaan itu. Penyelidikan itu dikelola, ya, dilakukan secara sistematis berdasarkan data ini bahasa sederhana, data itu adalah informasi. Nah, jadi penyelidikan itu bagaimana mengumpulkan, jadi kegiatan yang sistematis berdasarkan data. Jadi ada data yang dikumpulkan. Selanjutnya data itu diolah secara selektif atau disebut dengan kritis. Yang kritis, kemudian objektif, selanjutnya ilmiah. Ini yang penting. Ilmiah, ya, ilmiah. Jadi kegiatan inilah yang disebut dengan penelitian. Ini disebut dengan penelitian. Ada proses, ya, proses penyelidikan, investigasi yang dilakukan secara sistematis berdasarkan data, kritis, kemudian objektif, yang paling penting adalah ilmiah. Sehingga dari sini saya berharap Anda sudah memiliki pemahaman awal terkait dengan apa sih sebenarnya penelitian itu, baik itu penelitian sosial maupun penelitian sains. Ada masalah yang diidentifikasi, kemudian dicarikan solusi melalui kegiatan penyelidikan dan investigasi. Ada pertanyaan yang diajukan yang mengharapkan jawaban dengan melakukan penyelidikan investigasi. Selanjutnya kita masuk pada definisi yang kedua. Research is systematic approach to obtain new and valuable knowledge. Jadi ternyata tidak jauh berbeda dengan definisi sebelumnya.
Jadi penelitian itu adalah pendekatan sistematis, ya, pendekatan yang sistematis untuk memperoleh pengetahuan baru dan dapat dipercaya. Jadi ada pengetahuan yang baru. Kalau kita lihat di sini, ada pengajuan pertanyaan, ya. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dapat menemukan jawaban. Jawaban ini bisa menjadi reliable knowledge, ya, pengetahuan baru. Jadi definisi yang pertama dan kedua itu terkait dengan penelitian. Saya rasa Anda sudah memiliki gambaran yang cukup sebagai pengantar kita, sebagai pendahulu kita dalam memahami apa sih sebenarnya penelitian itu, kemudian bagaimana penelitian itu dipahami dalam bentuk metodologi dan metode. Sekarang kita masuk pada apa sih sebenarnya yang ingin dicapai dari sebuah penelitian. Tadi di situ katakan adalah to obtain new and reliable knowledge, pengetahuan. Jadi bicara tentang pengetahuan, sebenarnya pengetahuan itu coba untuk mengkonsepsikan apa yang disebut dengan realitas. Ya, bagaimana realitas eksternal itu bisa dipahami sebagai sebuah kebenaran yang objektif atau bisa jadi sebagai sebuah kebenaran yang sifatnya subjektif atau kebenaran mutlak atau kebenaran relatif. Nah, di sini itu ada dua realitas yang kemudian selalu dipertentangkan, realitas sains dan realitas sosial. Saya tidak ingin jauh berbicara tentang apa perbedaan secara filosofis antara realitas sains dan realitas sosial. Itu Anda bisa masuk dalam kajian filosofis. Nah, di sini realitas sains itu, untuk mengungkap realitas sains, kacamata yang digunakan itu adalah ilmu alam, natural science. Kemudian untuk mengungkap realitas sosial, ya, kacamata yang digunakan itu adalah social science. Perbedaan antara ilmu sosial dan ilmu alam itu terletak pada objek kajiannya. Kalau ilmu sosial, objek kajiannya itu adalah manusia. Manusia dalam hal ini adalah berupa tingkah laku dalam tindakan yang khas, bebas dan tidak deterministik. Kita lihat ya, dalam objek kajian dari ilmu sosial itu bicara tentang manusia. Contoh misalnya lebih spesifik dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itulah ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak terbatas dari sumber daya yang terbatas. Jadi manusia, ya, ini objeknya manusia, bagaimana manusia ini memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak terbatas dari sumber daya yang terbatas. Dalam kajian sosiologi, itu berbeda lagi, meskipun dalam rumpun yang sama dilihat bagaimana manusia, tapi tetap bicara manusia, bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya, baik itu lingkungan sosial atau lingkungan keluarga. Kemudian dalam antropologi itu perkembangan manusia dan budayanya. Nah, sementara dalam ilmu alam itu objeknya itu adalah objek-objek empiris terkait dengan alam semesta. Jadi ilmu alam itu mempelajari berbagai gejala dan peristiwa yang mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia. Bedanya antara ilmu sosial, kalau ilmu sosial objeknya itu adalah manusia, sementara ilmu alam itu objeknya itu adalah objek-objek empiris pada yang ada dalam alam semesta, yang mana mempelajari gejala dan peristiwa yang mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia. Jadi realitas sains dan realitas sosial itu kacamata yang digunakan itu berbeda, yaitu ilmu sosial untuk mengungkap realitas sosial, kemudian ilmu alam untuk mengungkap realitas sains. Kita lihat misalnya, ini contoh dari realitas sains. Bagaimana kita di sini ada dicontohkan anatomi tubuh manusia, ya, tentang dari
tengkorak, kepala, kemudian otak, kemudian mata, telinga, pendengarannya, kemudian pengecap, organ pencernaan, organ pernapasan, kemudian sistem saraf, kemudian ini kerangka dan sebagainya. Untuk bisa melihat, misalnya untuk bisa melihat apa yang ada di dalam tubuh manusia itu, salah satu alat yang disebut dengan Röntgen ini, ya, itu dengan kecanggihan teknologi bisa mengidentifikasi secara objektif apa yang ada di dalam sistem diri tubuh manusia itu. Ini kita lihat misalnya tulang, kemudian pada bagian kepala, pada tangan, otak, dan lain sebagainya, sehingga ada teknologi yang kemudian mampu melihat secara objektif. Atau misalnya makhluk-makhluk mikroorganik, organik yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, sehingga membutuhkan alat yang disebut dengan mikroskop. Ya, mikroskop ini mampu melihat benda-benda yang mikroorganisme, sehingga bisa dilihat secara detail, termasuk misalnya virus corona yang lagi menjadi buah bibir hari ini, yang sangat menakutkan, momok bagi sebagian besar umat manusia di dunia hari ini. Itu bisa dilihat dengan alat ini, bisa diidentifikasi ya bagaimana unsur-unsurnya, kemudian unsur pembentuknya itu bisa dilihat menggunakan alat ini. Jadi ada alat yang kemudian bisa digunakan untuk mengidentifikasi dalam ilmu sains, untuk melihat realitas ilmu sains itu. Di dalam misalnya di ilmu perbintangan itu atau geografi, ya, susunan-susunan dari bumi itu bisa dilihat secara detail dengan menggunakan alat ya, yang ada, sehingga bisa mengukur unsur-unsur pembentuk atau lapisan dari bumi, inti luar, selubung, kerak bumi, atmosfer, dan lain sebagainya. Perdebatan misalnya antara Galileo dan kaum gerejawan terkait dengan apakah bumi itu sebagai pusat tata surya atau bumi matahari yang menjadi pusat tata surya, dan itu sudah dibuktikan secara sains dengan kemajuan teknologi bahwa ternyata bumi itu bulat, meskipun di akhir-akhir abad 21 ini terjadi ada diskursus terkait dengan bahwa bumi itu datar. Dengan menggunakan teleskop ya, bisa melihat bintang-bintang, kemudian letak posisi dari bintang-bintang, galaksi, dan seterusnya, benda-benda langit lainnya. Ini ada kemajuan teknologi. Alat-alat semua alat ini ya itu digunakan untuk mengungkap realitas sains. Kita melihat dalam video tersebut bagaimana masyarakat itu berinteraksi antara satu individu dengan individu yang lain dalam sebuah pasar. Kalau dalam ekonomi kita spesifikasi dengan istilah produsen dan konsumen, bagaimana produsen dan konsumen itu bertemu dalam sebuah tempat yang disebut dengan pasar. Di situ terjadi transaksi. Fenomena ini, realitas sosial yang kita lihat dalam video tersebut itu tidak bisa diperlakukan sama dengan realitas sains yang bisa dipindahkan ke dalam laboratorium kemudian dilakukan eksperimen. Dalam realitas sosial, para peneliti itu untuk mengungkap realitas itu coba untuk melakukan observasi langsung di lapangan, kemudian berbaur dengan atau berinteraksi langsung dengan responden atau masyarakat di mana menjadi objek penelitiannya. Coba kita saksikan video yang kedua. Pada video kedua kita lihat di mana seorang peneliti itu untuk mengungkap bagaimana perilaku atau kebudayaan atau kehidupan dari suatu masyarakat, ia terjun langsung ke lapangan, di
di mana realitas ini juga tidak bisa dibawa ke dalam laboratorium seperti dalam penelitian sains. Jadi dua video tadi menggambarkan bahwa bagaimana observasi, bagaimana peneliti untuk mengungkap realitas yang ada di dalam masyarakat itu langsung bersentuhan dengan realitas itu sendiri. Kemudian kita sekarang masuk pada diskursus terkait dengan metodologi versus method. Apa sih perbedaan antara metodologi versus method? Sebelumnya tadi kita bahas terkait dengan definisi penelitian. Sekarang kita masuk pada metodologi versus method. Methodology is a generic term exemplified in the specific method of each science. Jadi metodologi itu secara umum itu merupakan istilah yang dicontohkan dalam metode khusus dari setiap ilmu atau sebagian atau keseluruhan metode, aturan atau postulat yang digunakan dalam sebuah disiplin. Sementara metode itu merupakan cara, teknik atau proses yang digunakan untuk melakukan sesuatu atau cara untuk melakukan sesuatu, moda, prosedur, proses secara khusus, kemudian reguler, secara berurutan, kemudian dengan prosedur tertentu pasti, atau cara teaching or investigating. Dari kedua istilah ini, ya, methodology and method, sebenarnya kita sudah bisa menangkap apa perbedaan antara metodologi dan metode. Kalau metode itu sebenarnya adalah science of method, ya, ilmu dari metode. Jadi sekian banyak metode yang kemudian digunakan, ilmunya itu adalah metodologi. Sementara metode itu adalah teknik atau cara atau alat yang digunakan dalam sebuah penelitian. Lanjut, pada metodologi penelitian itu membahas tentang konsep teoritik berbagai metode penelitian. Jadi dia metodologi penelitian membahas tentang konsep teoritik berbagai metode penelitian. Jadi yang sekarang kita bahas ini, yang sekarang kita pelajari itu adalah metodologi, ya, bukan metode. Jadi dari definisi, kemudian konsep perbedaan antara metodologi versus metode, nanti kita akan masuk tentang perdebatan paradigma penelitian, kemudian teknik sampling yang akan digunakan dalam penelitian kualitatif atau kuantitatif, dan seterusnya. Teknik analisis, teknik ini itu semua bicara tentang metodologi, ya. Sementara nanti metode itu spesifik ketika kita masuk pada penelitian kuantitatif, teknik samplingnya apa, kemudian besaran sampelnya berapa, kemudian teknik analisisnya apa, teknik pengumpulan datanya apa, itu bicara tentang metode. Oke, di sini disimpulkan bahwa metodologi berdimensi science of method. Metode penelitian itu merujuk pada research tools. Kalau dalam penulisan skripsi atau karya ilmiah, bab yang di salah satu bab, misalnya pada bab 3, itu ditulis itu adalah metode penelitian karena dia bersifat teknis, bukan metodologi penelitian. Kalau metodologi penelitian itu terkait dengan ilmu dari metode penelitian itu sendiri. Saya rasa jelas ya dari apa yang Anda bisa tangkap dalam penjelasan tadi. Selanjutnya nanti kita akan bahas tentang dialog paradigma, ya, antara Auguste Comte, Emile Durkheim, kemudian Karl Marx, Karl Popper. Itu bicara tentang dialog paradigma penelitian. Jadi kenapa penelitian sosial berbeda dengan penelitian sains? Kenapa penelitian sosial itu tidak dianggap sebagai sains misalnya, atau produk dari penelitian sosial itu tidak dianggap sebagai sains? Berbeda halnya dengan produk dari penelitian alam, itu disebut dengan sains. Atau ilmu ekonomi itu lebih spesifik biasa diistilahkan sebagai sainsnya ilmu sosial. Dari mana kata sains itu sehingga dilekatkan pada ilmu ekonomi, tidak pada ilmu yang lain? Atau terjadi perdebatan tentang sains itu yang mana sih sebenarnya? Apakah produk dari ilmu penelitian sosial itu tidak dikategorikan sebagai sains atau bagaimana? Itu yang akan menjadi perdebatan dalam
diskusi kita nantinya. Paradigma penelitian sosial itu terbagi atas 4 secara umum. Yang pertama itu adalah positivisme, postpositivisme, naturalisme, dan pragmatisme. Perbedaan antara keempat paradigma ini itu akan ditinjau dalam tinjauan filosofis, khususnya pada aspek ontologi, epistemologi, aksiologi, dan metodologis. Inilah yang kemudian nanti akan melahirkan cabang-cabang dari penelitian sosial, sehingga ada penelitian yang sifatnya kualitatif dan penelitian yang bersifat kuantitatif. Mana yang lebih baik antara kualitatif atau kuantitatif dalam mengungkap realitas sosial? Nah, ini yang nanti akan menjadi perdebatan dalam diskusi kita terkait dengan paradigma penelitian sosial. Sehingga saya berpikir bahwa apa yang menjadi materi kita kali ini itu sangat penting bagi peneliti di tingkat strata 1 maupun tingkat strata 2, terlebih lagi pada tingkat doktoral. Kenapa? Karena tanpa memahami paradigma penelitian, kadang kita itu keliru di dalam menentukan atau teknik ya, metode penelitian. Sehingga orang cenderung misalnya ketika dia sekali melakukan pendekatan melalui penelitian dengan pendekatan kualitatif terus. Kemudian ketika dia masuk dalam penelitian kuantitatif, maka dia sangat alergi terhadap penelitian kualitatif. Ini yang menjadi persoalan ketika kita tidak memahami apa sih sebenarnya asal mula terjadi perdebatan terkait dengan penelitian kuantitatif, kualitatif maupun turunan-turunannya. Nah, ini akan dibahas lebih spesifik pada video berikutnya. Terima kasih atas diskusi kita kali ini. Saya berharap ada hal-hal yang kemudian menjadi pertanyaan untuk merangsang kita untuk lebih mau memahami dengan membaca referensi-referensi terkait dengan paradigma penelitian sosial.